Hello guys, welcome to Sinta Bow Channel. Oke guys, kali ini kita akan membahas proses datangnya Portugis ke Nusantara. Bukan hanya Portugis, tapi bangsa-bangsa Eropa pernah datang ke Nusantara untuk menjajah negeri kita. Oke guys, Indonesia, negeri yang kita cintai ini, ternyata pernah dijajah oleh 5 negara sekaligus. Namun, 5 negara tersebut tidak menjajah secara berbarengan, namun secara berkala, dimulai dari bangsa Portugis dan diakhiri dengan bangsa Jepang. Oke guys, Portugis datang ke Nusantara tidak sendirian. Mereka bersama Spanyol menjelajah dunia dari arah barat, dari arah timur. Mereka bertemu di Kepulauan Maluku. Portugis bersekutu dengan Ternate dan Spanyol dengan Tidore. Mereka berseteru. Akhirnya mereka bertempur dan terjadilah perjanjian Zaragoza. Oke guys, itu kita bahas nanti. Kita akan membahas proses datangnya Portugis ke Nusantara. Bagaimana negara itu bisa sampai ke negeri kita. Oke guys, langsung saja. Menurut banyak sumber yang kami dapatkan, negara yang pertama kali menjajah Nusantara adalah Portugis. Untuk sampai ke Nusantara tidak semudah pada zaman modern ini. Beribu-ribu kilometer pernah dilalui oleh para pelaut. Kenapa saya bilang pelaut? Karena jalur teraman pada saat itu adalah lautan. Karena di darat akan pertempuran, ditambah lagi banyak perompak di darat sehingga mereka memilih jalur lautan. Ditemukannya kompas serta informasi tentang adanya dunia timur membuat bangsa Spanyol dan Portugis melakukan pelayaran jauh ke dunia timur. Waktu itu, setelah Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani membuat seluruh bangsa Eropa kacau. Mereka tidak bisa mendapatkan lagi rempah-rempah yang mereka butuhkan. Akhirnya mereka punya inisiatif untuk menjelajah dunia timur dan mendapatkan pulau rempah-rempah yang sangat berharga waktu itu. Babak baru bangsa Eropa dimulai. Renaissance, Renaissance dalam bahasa Prancis yang berarti abad pembaruan. Di lain sisi, bangsa Portugis dan Spanyol muncul semangat reconquista atau semangat pembalasan terhadap Islam karena telah mengalahkan mereka pada perang di Konstantinopel. Sebagai lanjutan dari perang salib, kedua negara tersebut juga menjadi perintis bangsa-bangsa Eropa untuk menjelajah dunia timur yang katanya seperti surga rempah-rempah. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Pengetahuan sejarah. Jangan lupakan sejarah. Orang Portugis pertama yang mencoba mencari jalur ke Nusantara adalah Bartolomeus Dias. Dia yang memulai perjalanannya pada tahun 1486 dan berhasil mencapai Tanjung Harapan. Namun, upaya dari Bartolomeus Dias gagal. Penjelajahan ke Nusantara kemudian dilanjutkan oleh Vasco da Gama yang memulai pelayarannya pada tahun 1497. Ia berhasil mencapai Tanjung Harapan di Afrika yang terkenal dengan keganasan ombaknya. Sewaktu tiba di Malinda, Afrika Timur, mereka bertemu dengan pedagang dari Arab dan juga India. Tetapi, jalur menuju Nusantara masih dirahasiakan oleh pedagang-pedagang tersebut. Oleh karena itu, Vasco da Gama melanjutkan perjalanan hingga tiba di Calicut, India. Mereka tiba di Calicut, India pada tahun 1498. Pada saat itu, barang dagang Portugis kalah saing dengan barang dagang dari Asia. Kemudian di tahun 1510, Alfonso de Albuquerque dikirim untuk menaklukkan wilayah tersebut dan berhasil. Ambisi untuk menemukan Nusantara dan pulau rempah-rempah sangatlah besar sekali, sehingga Alfonso de Albuquerque mengirim Francisco de Sequeira ke Malacca. Malacca saat itu menjadi pusat perdagangan dari Asia. Francisco de Sequeira
diperintahkan untuk menetap di Malaka sebagai perwakilan dari Raja Portugis. Sequeira menjadi orang Portugis pertama yang tiba di Nusantara. Awal mula, ia disambut dengan ramah dan baik oleh penduduk setempat. Namun, para pedagang Asia menghasut Raja Mahmud saat itu dan meyakinkan bahwa Portugis menjadi ancaman yang serius bagi kerajaan Malaka, sehingga Francisco de Sequeira diusir dari Malaka. Kemudian, Alfonso de Albuquerque memutuskan untuk melakukan penyerangan ke Malaka dengan membawa 1.200 prajurit dan 18 buah kapal. Penyerangan dimulai pada tanggal 10 Agustus 1511 dan berakhir dengan kemenangan yang sangat manis sekali pada tanggal 24 Agustus tahun 1511. Oke, kita sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe.